Assalamualaikum sahabat. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kali ini, saya akan cerita tentang pengantar jenazah di mana cerita ini kami ambil dari seorang narasumber yang pernah mengalami hal tersebut. Oh iya sahabat, perlu diketahui nama dan tempat yang terdapat di dalam cerita ini sudah kami samarkan demi menjaga privasi narasumber. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, terus dukung channel kami agar terus berkembang dan lebih baik. Dengan cara, tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat siaran mistis tidak ketinggalan cerita-cerita menarik seputar kisah horor dari channel kami setiap harinya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke ceritanya. Perkenalkan, aku Cecep. Aku adalah seorang supir ambulan yang seringkali mengantarkan jenazah dan orang sakit dengan mobil ambulan yang aku kendarai. Namun, kali ini nampak berbeda. Aku ditugaskan untuk mengantarkan seorang jenazah dengan sebuah wasiat terakhirnya yang aneh dan misterius. Dengan anak sematawayangnya yang berumur 10 tahun, aku harus mengantarkan jenazah itu ke beberapa tempat sebelum akhirnya diantar ke tempat terakhirnya. Ada 7 kelopak bunga yang harus disimpan di tempat-tempat tertentu sebelum jenazahnya dikebumikan. Dan tempat itu adalah tempat-tempat keramat dan menyeramkan yang membuatku mengalami hal-hal di luar nalar selama perjalanan. Aku ingat, malam itu begitu dingin, angin malam berhembus kencang, menerpa jendela-jendela rumah sakit yang tampak usang di bawah cahaya bulan. Sebuah ruangan kecil di sudut rumah sakit yang kini aku tempati sebagai tempat bertugas terasa semakin sempit dan mencekam. Aku tertidur di dalam sebuah kursi sofa panjang di sebuah ruangan di sudut rumah sakit besar yang letaknya tepat di tengah-tengah kota. Sebuah rumah sakit yang terkenal dan hanya orang-orang berada yang dirawat di rumah sakit ini. Rasa ngantuk dan lelah kini menyerangku sehingga beberapa kali aku tertidur di atas sofa itu. Namun, mataku harus tetap terjaga. Karena ini adalah jam kerjaku yang mengharuskan aku untuk tetap terjaga di dalam ruangan yang sedikit sempit ini. Aku tiduran di sana sambil melihat televisi yang sedang menyala pada malam itu. Terlihat sebuah berita mengejutkan yang membuat aku beranjak dari tidurku dan langsung melihat berita di televisi itu dengan kedua mataku yang terbelalak. Ini kan di depan rumah sakit ini? Gumamku yang seketika penasaran atas apa yang aku lihat. Di sana, terlihat banyak sekali wartawan yang berdiri di depan rumah sakit tempat aku bekerja. Dan seorang presenter berita di dalam televisi tersebut kini mengumumkan sebuah pengumuman penting dengan wajahnya yang serius. Sebuah kabar duka tersiar di layar televisi itu dan hal itu seketika membuat buku kuduku meremang ketika mendengar hal tersebut. Kami baru saja menerima kabar duka yang mengejutkan. Bapak Wira Supraja, seorang tokoh masyarakat dan pengusaha ternama di kota ini ditemukan meninggal setelah hampir 1 minggu dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di belakang saya. Menurut sumber terpercaya, penyebab kematian masih belum diketahui, hanya sebuah laporan bahwa beliau sakit keras dan belum diketahui apa penyebab pastinya. Aku yang sedang menonton tayangan itu, seketika melihat seorang parubaya yang merupakan Bapak Wira Supraja. Seorang yang sangat terkenal. Bahkan tidak ada seorang pun di kota ini yang tidak tahu tentang beliau. Aku menelan ludah ketika mendengar nama itu disebut. Bapak Wira Supraja, nama yang sangat dikenal oleh hampir semua orang di kota ini. Seorang pengusaha sukses, dermawan, dan juga sosok yang berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kematiannya tentu saja mengundang perhatian luas, apalagi di kota sebesar ini semuanya hafal dengan sosok Wira Supraja, sehingga berita itu akan mengejutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Hal yang lebih mengejutkan lagi, rumah sakit yang sedang aku lihat sekarang adalah rumah sakit tempatku bekerja. Aku sedikit mengangguk pelan ketika aku melihat berita tersebut. Pikiranku melayang dan menyadari bahwa beberapa hari ini rumah sakit mendadak ramai oleh banyak orang yang tidak aku kenal.
Dan hal itu mungkin saja ada hubungannya dengan Pak Wira Supraja yang sedang diberitakan di televisi yang sedang aku lihat. Pantas saja, beberapa hari ini banyak mobil mewah yang hilir mudik di sekitar rumah sakit. Ternyata Pak Wira dirawat di sini hingga hari terakhirnya, gumamku. Aku kembali melihat televisi itu. Tayangan tentang profil Bapak Wira bergulir di layar, menampilkan berbagai pencapaian dan kontribusinya. Namun, pikiranku kembali terfokus saat presenter berita kembali muncul dengan informasi terbaru. Bapak Wira Supraja diketahui memiliki anak sematawayang berumur 10 tahun dan kini hanya dia yang terlihat menunggu di ruangan bersama dengan tim dokter forensik yang sedang mengecek keadaan jenazahnya. Seorang pengacara akan memberikan konferensi pers setelah Bapak Wira Supraja sudah dimakamkan, sehingga hingga saat ini kita belum menemukan info apapun dari pihak keluarga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Dinda dari TV swasta melaporkan. Aku menghela nafas panjang, membayangkan ada anak kecil yang kini harus menanggung beban kehilangan ayahnya di usia yang begitu muda. Pandanganku terpaku pada layar televisi, sampai akhirnya tayangan tersebut beralih menjadi iklan komersial. Ketika aku mulai tenggelam dalam pikiran ketika selesai menonton hal tersebut, dan tak lama kemudian dering telepon tiba-tiba memecah keheningan. Suara itu datang dari telepon di sudut ruangan. Aku terhenyak, sejenak merasa enggan untuk mengangkatnya. Namun, suara dering yang terus berulang memaksaku untuk bergerak. "Hal, dengan Cecep, ada yang bisa dibantu?" kataku dengan nada yang pelan di telepon tersebut. Nampaknya, orang yang sedang meneleponku adalah seorang perawat yang sedang menjaga Pak Wira. Dengan nada terburu-buru, dia mengabarkan bahwa aku harus segera berangkat ke kamar mayat yang di belakang rumah sakit dan membawa ambulan yang kukendarai. Segera ke kamar jenazah, kita harus mempersiapkan kepulangan Bapak Wira Supraja, kata perawat tersebut sebelum akhirnya menutup telepon. Aku hanya mengangguk pelan dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh perawat tersebut. Sebagai seorang supir ambulan yang sudah hampir setahun bekerja di sini, aku sudah paham dengan situasi tersebut. Sehingga aku langsung menutup teleponku dan langsung bergegas ke arah parkiran untuk menyalakan mobil ambulan yang akan aku kendarai sekarang. Aku menelan ludah, perasaan aneh mulai merayap di punggungku. Mengantar jenazah bukanlah hal baru bagiku, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pak Wira bukan orang biasa, dan kematiannya yang begitu mendadak dan belum jelas penyebabnya menyisakan banyak pertanyaan di kepalaku. Aku segera bangkit dari sofa, mengenakan jaket tebal untuk melawan dingin pada malam ini. Langkahku terlihat tergesa-gesa menuju lorong rumah sakit yang panjang dan sedikit gelap. Lorong ini selalu berhasil membuat bulu kudukku meremang setiap kali aku melewatinya, terutama saat malam hari. Ada banyak cerita menyeramkan yang beredar tentang tempat ini. Beberapa perawat dan penjaga pasien sering kali membicarakan hal-hal aneh yang mereka alami di lorong ini, tetapi aku selalu berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Lorong panjang itu memang menyeramkan ketika malam tiba. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang sering kali muncul dan menjadi sebuah cerita menyeramkan dari para perawat dan para penjaga pasien di rumah sakit ini. Apalagi, suasana pada malam ini terasa lebih berat. Seperti ada bayangan-bayangan samar di ujung lorong tampak bergerak-gerak seolah mengawasi setiap langkahku yang sedang berlari di dalam lorong tersebut. Dari lorong panjang itu, aku belok ke arah kiri, dan di sana terlihat beberapa mobil ambulan yang terparkir di antara parkiran motor pegawai rumah sakit yang memenuhi parkiran tersebut. Aku langsung berlari ke sebuah mobil yang ada di paling ujung. Sebuah mobil ambulan yang khusus untuk mengantarkan jenazah. Karena di dalamnya terdapat keranda yang khusus dibuat untuk jenazah yang akan aku bawa ke tempat terakhirnya. Mobil ini sudah aku kendarai berkali-kali untuk keperluan yang sama,
tapi kali ini terasa berbeda. Ada sebuah perasaan yang tak bisa kujelaskan, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu di dalam mobil itu. Tapi aku tidak terlalu khawatir meskipun ada sebuah perasaan yang tidak bisa aku jelaskan ketika aku sampai ke mobil ambulan tersebut. Mungkin karena selain mobil ambulan yang aku kendarai nantinya, akan banyak kendaraan lain yang mengikutinya di belakang. Kendaraan-kendaraan itu adalah kendaraan dari para pengawal Bapak Wira yang bisa membuat perjalananku tidak terlalu hening dan sepi seperti layaknya mengantar jenazah pada umumnya ketika aku bekerja di tempat ini. Di sana terlihat seseorang yang sudah berdiri di dekat mobil ambulan. Rupanya itu adalah Usep, seorang supir pengganti yang baru beberapa bulan bekerja di rumah sakit ini. Sepertinya dia dipanggil oleh perawat itu sama sepertiku. Wajahnya terlihat sayu karena dirinya baru saja pulang dari luar kota setelah mengantarkan pasien yang pulang ke rumahnya setelah hampir seminggu dirawat di rumah sakit tempat kita bekerja sekarang. Tubuhnya nampak lelah dan ingin segera beristirahat. Namun, nampaknya dia kembali dipanggil dan itu adalah tugas yang mau tidak mau harus dia laksanakan. Sehingga meskipun tubuhnya nampak lelah, dia harus kembali berangkat sehingga dia menunggu di depan mobil ambulan yang akan aku kendarai sekarang. Sep, dipanggil juga. Tanyaku yang melihat dirinya sudah berdiri di depan mobil ambulan. Iya, katanya aku harus ikut buat jadi supir pengganti karena perjalanan sekarang akan panjang dan gak bisa cuman satu supir aja, jawabnya dengan nada pelan. Emang kita harus mengantarkan jenazah ini kemana, Cet? Karena tumben sekali ada dua supir yang dipanggil secara bersamaan, tanya Usep yang sepertinya tidak diberitahu kemana kita akan berangkat sekarang. Aku hanya menggelengkan kepalaku dengan pelan. Perawat yang meneleponku juga tidak memberitahu kemana aku akan mengantarkan jenazah itu sekarang. Namun, karena ini adalah tugas, aku mau tidak mau harus mengikuti instruksinya. Karena mungkin saja setelah jenazahnya dimasukkan ke dalam ambulan, kita akan mengetahui kemana jenazahnya akan diantarkan. Ya, sekarang kita masuk aja dulu. Mungkin nanti kita tahu akan mengantarkan kemana jenazah ini setelah kita bertemu dengan perawat yang menelepon kita. Kataku yang langsung mengajaknya masuk ke dalam mobil ambulan dan menyalakan mobil itu sebelum akhirnya melaju ke kamar jenazah yang kini ramai dengan para wartawan yang menunggu di sana. Rumah sakit tempatku bekerja kini tampak lebih ramai dari biasanya. Para wartawan dengan kameranya dan mikrofon yang mereka pegang kini terlihat hilir mudik masuk dan keluar dari rumah sakit tempatku bekerja. Mereka berusaha mendapatkan berita terbaru tentang kematian Pak Wira. Bahkan beberapa pengawal Pak Wira nampak terlihat berdiri dengan tegang di salah satu bangunan, mencoba menahan para wartawan ini agar mereka tidak masuk ke dalam dan melihat kondisi Pak Wira yang kini sudah tidak bernyawa. Mereka menjaga jaraknya satu sama lain dengan wajah-wajah sangarnya. Mereka tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam sana.